Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu pertanyaan mendasar nih, yang mungkin pernah Anda hadapi atau mungkin lagi dihadapi sekarang. Bisa nggak sih seseorang itu benar-benar belajar cara mengelola bawahan? Pertanyaan penting itu ya. Sering kejadian kan pas orang pindah peran? Betul banget, terutama yang lompatannya dari katakanlah peran spesialis teknis, tiba-tiba jadi manajer. Nah, sumber kita kali ini spesifik studi kasus nomor 18 dari buku klasiknya Peter F. Drucker, Management Cases, Revised Edition. Management Cases. Itu buku bagus. Isinya bukan teori doang ya? Iya, persis. Di pengantarnya aja dibilang ini kumpulan situasi, masalah, sama keputusan manajemen yang tipikal lah, yang umum terjadi. Tujuannya jelas buat bantu kita paham dan ya latihan gitu, nangani tantangan nyata di dunia kerja. Semacam simulasi ya buat ngasah kemampuan manajemen. Bisa dibilang gitu, kayak gym buat otot manajemen kita lah. Jadi misi kita hari ini, kita mau coba bedah studi kasus 18 ini. Kita pengen ngulik nih, apa sih intinya proses belajar ngelola orang lain itu? Oke, gimana caranya orang bisa siap buat tanggung jawab baru yang gede ini? Apalagi kalau kayak kata Anda tadi, buku-buku teori malah bikin bingung. Nah, itu dia. Kita akan telusuri ceritanya si McAvoy ini. Oke, yuk kita mulai bedah kasusnya. Mari. Ceritanya dimulai dari McAvoy ini. Dia itu, wah bisa dibilang bintang lah di bidangnya. Spesialis staf yang sukses banget di perusahaan gede, namanya Emitco. Pokoknya jago deh kerjaannya, ngerti banget seluk-beluk teknisnya. Oke, jadi dia expert di bidangnya ya? Banget. Terus datang kesempatan emas sekaligus tantangan raksasa. Promosi jadi manajer lini. Dan ini bukan manajer lini biasa loh. Dia bakal megang 19.000 orang di 9 negara Eropa. Kebayang nggak lompatannya? Wow, 19.000 orang. Dari spesialis langsung ke skala sebesar itu. Itu sih lompatan kuantum namanya. Iya kan? Dari fokus ke kerjaan spesifik, jadi tanggung jawab operasi segede itu, lintas negara pula. Nah, tentu aja, ada satu masalah gede di sini. Pengalamannya ya? Tepat. McAvoy ini belum pernah sama sekali punya pengalaman langsung ngelola tim, apalagi skala ribuan gitu. Jadi, ya wajar banget ya cemas. Tapi menariknya, dia nggak diam aja. Oh, dia proaktif berarti? Iya, dia orangnya serius dan dedikasi tinggi. Dia ambil cuti 3 bulan khusus buat persiapan peran barunya ini. Apa yang dia lakuin selama cuti? Belajar pastinya. Betul, dia mutusin buat belajar dari buku. Dia baca tuh setumpuk buku soal manajemen personel ya, human relations, leadership, pokoknya semua yang relevan lah. Harapannya kan jelas ya, pengen dapet framework, panduan praktis kayak peta gitu buat peran barunya. Logis sih ya. Coba cari ilmunya dulu. Logis sih logis, tapi hasilnya justru kebalikannya. Bukannya merasa siap, si McAvoy ini malah tambah bingung, tambah frustrasi. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia nih. Sering kejadian. Kenapa kira-kira? Menurut McAvoy, buku-buku yang dia baca itu rasanya gimana ya, mawang gitu, kurang aplikatif. Fokusnya terlalu banyak ke tipe kepribadian manajer ideal. Iya. Deskripsi sifat-sifat gitu ya. Harus karismatik, visioner, empatik, semacam itu. Persis. Tapi katanya sedikit banget yang secara konkret jelasin apa sih yang mesti dilakuin manajer sehari-hari. Gimana cara delegasi yang bener, gimana kasih feedback yang ngena, gimana bangun tim. Dia ngerasa nggak dapat jawaban buat pertanyaan praktis kayak gitu. Nah, kebingungan McAvoy ini sebenarnya kena banget ke inti salah satu tantangan terbesar di pengembangan manajerial loh. Ada beda fundamental antara knowing what, tahu apa yang harus dilakuin di bidang kita, sama knowing how through others, tahu gimana nyelesain kerjaan lewat orang lain. Oh, jadi beda ya cara taunya itu. Beda banget. McAvoy ini secara naluriah ngerasain ada gap di buku-buku yang dia baca. Banyak literatur manajemen, apalagi yang populer ya, itu cenderung mengidealkan tipe kepribadian tertentu. Seolah-olah jadi manajer efektif itu soal jadi orang dengan sifat A, B, C, bukan soal ngelakuin tindakan X, Y, Z. Masuk akal juga. Jadi fokusnya ke being bukan doing ya. Kurang lebih gitu. Masalahnya, sifat atau kepribadian itu kan susah ya, mungkin malah nggak mungkin, diubah drastis, apalagi dalam waktu singkat. Fokus ke tipe ideal ini bisa bikin manajer baru kayak McAvoy jadi minder kalau ngerasa, wah, gue nggak kayak gitu orangnya. Iya juga ya. Padahal yang dibutuhin kan panduan praktis. Betul.
Yang dibutuhin McAvoy dan banyak manajer baru lain, itu ya panduan soal perilaku, tindakan, praktek manajerial yang bisa dipelajarin, bisa diterapin, bisa disesuaiin. Dia tuh nyari kata kerja, yang didapat malah kebanyakan kata sifat. Pas banget analoginya. Nyari resep masakan, dapatnya malah foto chef ideal gitu ya. Nah, karena ngerasa buntu nih sama pendekatan teori, McAvoy ngambil langkah cerdas berikutnya. Dia nyari wisdom dari pengalaman praktis. Gimana caranya? Dia kontak Jonathan Forbes. Ini pensiunan chairman Emitco, orang yang dulu ngerekrut dia. Si Forbes ini dikenal sebagai sosok manajer legendaris lah di perusahaan itu. Oh, mentor gitu ya? Atau lebih ke senior yang dihormati? Kayaknya lebih ke yang kedua. Dan karakter Forbes ini menarik banget, penuh kontras. Di satu sisi, reputasinya itu manajer yang keras. Keras gimana nih? Yah, dikenal tegas banget, jaga jarak profesional, bukan tipe yang basa-basi atau pengen disukain gitu. Standarnya tinggi, nuntut banyak, terus nggak segan ngasih kritik tajam. Kalau dibandingin sama deskripsi manajer ideal di buku-buku yang McAvoy baca, gaya Forbes ini jelas beda 180 derajat. Bukan tipe pemimpin hangat atau inspirasional versi populer ya? Bukan sama sekali. Tapi, nah ini dia kontrasnya. Ada fakta yang nggak bisa dibantah. Forbes ini dihormati banget. Dan yang paling penting, dia efektif banget sebagai manajer. Efektif dalam hal apa? Di bawah dia, Emitco itu tumbuh pesat. Dan salah satu kunci suksesnya yang sering disebut-sebut itu, ya kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola orang-orang yang macem-macem banget. Timnya itu isinya orang dari latar belakang beda, skill beda, kepribadian beda, bahkan negaranya juga beda-beda. Tapi Forbes bisa bikin mereka semua kerja bareng, produktif, performanya tinggi, dan loyal sama perusahaan. Wah, ini menarik ya. Paradoks ya. Manajer yang gayanya kelihatan keras, nggak populer, tapi kok malah sukses banget bangun tim yang solid dan berkinerja. Iya kan? Bikin penasaran. Ini menunjukin sesuatu yang penting. Mungkin efektivitas manajemen itu nggak selalu nyambung lurus sama sifat-sifat kepribadian yang dianggap ideal kayak ramah atau karismatik itu. Mungkin ada faktor lain yang lebih mendasar. Sesuatu yang berkaitan sama tindakan dan konsistensi manajerialnya dia. Jadi bukan soal orangnya kayak gimana, tapi apa yang dia lakuin ya? Lakukan mungkin lebih penting daripada siapa orangnya. Betul sekali. Dan kontras inilah yang bikin nasihat Forbes ke McAvoy jadi kuat banget. Dan agak mengejutkan juga. Jadi pas McAvoy datang minta saran, mungkin dia ngarep dapat daftar panjang tips and tricks gitu ya. Checklist gitu mungkin ya. Iya, tapi Forbes gak ngasih itu. Malah dia ngasih tantangan yang fokus banget. Tantangan apa tuh? Forbes bilang ke McAvoy gini, lupain dulu deh semua teori jelimet itu, sebenarnya cuma ada satu hal, satu prinsip dasar, satu praktik kunci yang perlu kamu kuasai buat ngelola orang secara efektif. Cuma satu? Wah, itu simple banget kedengerannya. Voy buat nginget-nginget lagi sepanjang karirnya dia, pas dia jadi bawahan. Coba ingat-ingat kata Forbes kurang lebih, manajer mana dulu yang berhasil bikin kamu kerja paling bagus? Manajer mana yang paling bantu kamu tumbuh dan berkembang? Nah, yang paling penting, coba identifikasi apa satu hal spesifik yang dilakukan manajer itu secara konsisten. Wah, ini pendekatannya beda banget ya. Nggak ngasih jawaban tapi ngasih pertanyaan kunci. Iya, Forbes ini ngalihin fokus McAvoy dari teori abstrak ke observasi perilaku nyata di dunia kerja. Bukan lagi soal kata buku gimana, tapi apa sih yang beneran manjur berdasarkan pengalamanmu sendiri? Ini menekankan dua hal penting berarti ya. Pertama, kekuatan belajar dari pengalaman dan ngamatin langsung. Kedua, pentingnya konsistensi. Bukan tindakan sekali-sekali, tapi perilaku yang diulang terus sampai jadi ciri khas manajemen orang itu. Benar. Jadi bukan cuma apa yang dilakuin, tapi dilakuinnya konsisten. Betul. Pertanyaan Forbes ini juga secara nggak langsung nantang asumsi kalau kita harus jadi orang lain atau niru kepribadian tertentu buat jadi manajer bagus. Malah, dia nyaranin kita nemuin praktek efektif yang bisa kita pelajari dan terapin, nggak peduli gaya pribadi kita gimana. Ini lebih memberdayakan ya, karena tindakan kan bisa dipelajari, bisa dilatih. Kalau ngubah kepribadian dasar kan susah banget. Iya sih, lebih realistis ya. Tapi, bukannya ini juga agak nyederhanain masalah ya? Maksud saya, manajemen kan kompleks. Ada komunikasi, delegasi, motivasi, bangun tim, nilai kinerja, macem-macem. Masa iya bisa dirangkum jadi satu hal? Pertanyaan bagus itu. Sangat valid ya. Ya,
Tentu aja, manajemen yang efektif itu melibatkan banyak skill dan tindakan. Saya rasa sih, maksud Forbes itu bukan berarti cuma ada satu tindakan, titik, selesai. Bukan gitu juga kali ya. Terus gimana dong? Mungkin lebih tepat diartikan gini. Ada satu prinsip fundamental atau satu praktik inti yang jadi landasan buat semua tindakan manajerial lain. Yang kalau itu nggak ada, tindakan-tindakan lain jadi kurang efektif. Fokus ke satu hal ini, mungkin cara Forbes buat maksa McAvoy nemuin prioritas utama dalam mengelola orang. Esensi dari peran manajer itu sendiri. Oh, jadi kayak fondasinya gitu ya? Bisa jadi. Atau bisa juga dilihat sebagai strategi ngajar. Dengan minta McAvoy fokus nyari satu hal, Forbes itu mancing dia buat analisis mendalam, nemuin benang merah dari pengalaman-pengalaman positifnya. Ini kan proses belajar aktif ya, bukan pasif nerima info. Daripada ngasih ikan, Forbes ngajarin McAvoy cara mancing. Dalam hal ini, cara nemuin praktik manajemen yang efektif. Ah, oke. Saya nangkep sekarang. Cara pandang yang menarik, jadi tantangan buat McAvoy, dan mungkin juga buat kita semua yang dengerin, adalah melakukan refleksi yang sama. Forbes nggak ngasih kunci jawaban, dia cuma ngasih pertanyaan yang kuat banget. Pertanyaan yang bikin mikir ya. Banget. Apa sih praktik kunci itu? Apa tindakan konsisten yang dilakuin sama manajer yang paling berhasil ngembangin potensi Anda dulu? Ini maksa kita ngelihat lebih dari sekedar kesan umum, oh dia baik, oh dia tegas, tapi fokus ke perilaku spesifik yang bisa diamati. Mari kita coba aplikasikan tantangan ini sekarang. Buat Anda yang lagi dengerin, coba deh luangkan waktu sebentar. Pikirin manajer-manajer yang pernah kerja bareng Anda. Siapa yang paling Anda hargai dampaknya buat kinerja dan perkembangan Anda? Oke, coba kita ingat-ingat ya. Nah, sekarang coba identifikasi tindakan spesifik apa yang mereka lakuin secara konsisten. Apa itu cara mereka ngasih feedback? Jelas, tepat waktu, fokus ke perilaku. Atau cara mereka nentuin ekspektasi, menantang tapi realistis, nyambung ke tujuan besar. Atau mungkin cara delegasinya. Bisa jadi, cara mereka delegasi, ngasih otonomi tapi juga dukungan. Atau cara mereka dengerin, benar-benar hadir, usaha buat ngerti. Nggak gampang juga ya ngidentifikasi satu hal spesifik yang konsisten. Emang nggak gampang. Kita seringnya ingat perasaan atau hasil akhirnya, tapi lupa proses atau tindakan spesifik yang bikin itu terjadi. Tapi kalau kita bisa nemuin pola perilaku konsisten dari manajer efektif yang kita kenal, kita dapat petunjuk berharga soal apa yang mungkin berhasil. Gimana menurut Anda? Apakah ide Forbes soal nemuin satu tindakan inti yang konsisten ini relevan sama pengalaman Anda? Ada nggak satu perilaku yang paling menonjol sebagai kunci efektivitas mereka? Proses peneluan inilah yang jadi inti dari studi kasus 18 ini ya. Kayak banyak tulisan Drucker lainnya, kasus ini tuh nggak ngasih jawaban gampang atau resep instan. Drucker nggak secara eksplisit ngasih tahu apa satu hal yang dimaksud Forbes. Sengaja mungkin ya. Mungkin sengaja. Bisa jadi karena jawabannya emang bisa beda-beda, tergantung konteks. Atau mungkin Drucker pengen pembaca ngelakuin proses refleksi yang sama kayak McAvoy. Biar belajarnya lebih nempel ya. Bisa jadi yang ditekankan itu justru urgensinya buat McAvoy nemuin praktek inti ini sendiri berdasarkan pengalamannya supaya dia bisa cepat efektif di peran barunya yang super nantang itu. Dia kan nggak punya waktu bertahun-tahun buat trial and error. Betul. Ngurus 19.000 orang soalnya. Dia butuh fondasi kuat buat mulai bangun kemampuannya. Persis. Jadi, kesimpulan praktis dari kasus ini bukan soal nemuin satu jawaban universal buat semua orang, tapi lebih ke memahami di mana caranya belajar ngelola bawahan secara efektif. Prosesnya berarti melibatkan, pertama, sadar kalau skill teknis itu beda sama skill manajerial. Kedua, sadar juga sama keterbatasan teori yang fokusnya ke sifat bawaan. Terus ketiga, manajer juga. Keempat, nemuin tindakan spesifik dan konsisten yang ngasih dampak positif. Dan kelima, ya komitmen buat nerapin tindakan itu secara disiplin. Oke, jadi runutannya gitu ya. Jadi, apa artinya ini semua buat kita? Pelajaran utamanya berarti kemampuan ngelola bawahan itu bisa dipelajari. Tapi cara belajarnya mungkin beda dari yang kita bayangin. Bukan cuma baca buku atau ikut seminar ya. Iya, meskipun itu bisa bantu juga, tapi pembelajaran yang paling dalam seringnya datang dari kombinasi refleksi pengalaman, ngamatin role model yang efektif, sama praktek yang disengaja dan konsisten. Kayak ngebentuk otot manajerial lewat latihan yang fokus gitu. Nah, sebagai penutup, nih, mari kita balik lagi ke pertanyaan satu hal dari Forbes tadi.
Meskipun Drucker nggak jawab di kasus ini, kita bisa coba spekulasi dikit lah, berdasarkan pemikiran Drucker secara umum. Beliau kan sering banget nekenin pentingnya beberapa praktik fundamental. Contohnya apa tuh? Misalnya, menetapkan tujuan dan standar kinerja yang jelas. Apakah ini satu hal itu? Tanpa tujuan yang jelas, gimana bawahan tahu apa yang diharapkan? Gimana kinerja bisa diukur? Ini jelas kandidat kuat. Masuk akal. Ada lagi? Kandidat lain yang sering Drucker sebut itu memfokuskan orang pada kontribusi. Artinya, bantu tiap orang paham gimana kerjaan mereka nyumbang ke tujuan tim dan organisasi. Ini ngasih makna dan arah. Mungkinkah ini prinsip intinya? Fokus pada kontribusi ya. Menarik juga. Atau mungkin sesuatu yang lebih dasar lagi dalam interaksi manusia? Kayak membangun kepercayaan. Trust itu kan fondasi hubungan kerja yang efektif. Tindakan apa coba yang secara konsisten bangun kepercayaan? Mungkin integritas, konsisten antara omongan dan tindakan, atau transparansi. Wah, banyak kandidat kuat juga ya ternyata kalau dipikir-pikir. Iya, pilihan-pilihan tadi masuk akal semua. Tapi mungkin intinya bukan nebak jawaban yang benar menurut Drucker atau Forbes ya. Tapi proses refleksinya itu sendiri? Tepat. Intinya adalah ngelakuin proses refleksi itu sendiri. Jadi pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau Anda harus milih satu aja praktek manajerial fundamental, satu tindakan spesifik yang kalau dilakuin secara konsisten, sama Anda kalau Anda manajer, atau sama manajer Anda, bakal ngasih dampak paling gede buat ningkatin efektivitas pengelolaan tim, tindakan apa itu? Oke, satu tindakan paling krusial ya. Iya. Apa itu menentuin ekspektasi yang super jelas? Atau ngasih feedback konstruktif dan tepat waktu secara rutin? Mendelegasikan tugas dengan ngasih kepercayaan dan otonomi? Dengerin secara aktif dan empatik? Atau konsisten ngakuin dan apresiasi kontribusi tim? Banyak pilihan ya. Coba pikirin pengalaman Anda. Identifikasi satu tindakan yang menurut Anda paling krusial. Itulah mungkin satu hal versi Anda. Titik awal buat jadi manajer yang lebih efektif. Pikirkanlah,